PSG adalah klub kaya, semua orang tahu itu. Dengan Neymar, Mbappe, dan tentu saja Lionel Messi, PSG menjelma klub percontohan di Eropa. PSG menjadi lambang dari kemahiran dan keflamboyanan sebuah klub. Maka dari itu akan selalu menarik ketika kita membahas soal PSG. Tentu tidak ada salahnya kalau kita menilik fakta-fakta tentang PSG yang boleh jadi tidak kamu ketahui. Ini terlepas kamu penggemar PSG murni atau imigran atau bukan penggemar PSG juga tidak masalah. Nah, berikut ini adalah fakta-fakta yang bisa jadi tidak pernah kamu tahu tentang PSG. Dalam catatan sejarah, Paris Saint-Germain memang berdiri tahun 1970. Namun sebetulnya idenya mulai berkecambah tahun 1960-an. Karena pada medio 1960-an para pengusaha di Paris mulai berdatangan. Tapi ini jangan dibayangkan para pebisnis itu mau mendirikan PSG secara kafah. Karena sesungguhnya idenya adalah menggabungkan klub Paris FC dan Stade Saint-Germain. Ide itu mencuat dari 3 tokoh penting, Guy Christian, Pierre-Etienne Guyot, dan Henri Petrel. Namun PSG tidak langsung bisa berdiri, bahkan sampai Agustus 1970. Tidak ada penandatanganan secara resmi, hanya melalui petisi 20.000 orang yang menyatakan sepakat. Hari ini Real Madrid termasuk rival sengit Paris Saint-Germain di Eropa. Namun dulu ternyata Real Madrid punya andil dalam berdirinya klub terbesar di kota Paris tersebut. Sekitar 50 tahunan yang lalu, Presiden Real Madrid Santiago Bernabeu tertarik dengan gagasan Christian dan Guyot yang ingin menggabungkan Paris FC dengan Stade Saint-Germain milik Henri Petrel. Christian, Guyot, dan Petrel pun berhasil melahirkan klub yang kita kenal sebagai PSG itu. Namun di awal berdirinya, Les Parisiens mengalami masalah keuangan yang cukup pelik. Pendanaan mereka terbatas. Disitulah Santiago Bernabeu masuk sebagai penasehat keuangan. Bernabeu pun mengusulkan agar PSG melakukan kampanye crowdfunding. Usul itu pun diterima dan tidak ada yang menyangka 20.000 orang turut mendanai sekaligus berkontribusi dalam proyek pendirian Paris Saint-Germain. Percaya atau tidak, PSG adalah klub tersukses dalam sejarah sepak bola Prancis. Semenjak awal berdiri, PSG telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 43 trofi di sepak bola Prancis. PSG menjadi pesaing tangguh klub-klub seperti Bordeaux, Marseille, Saint-Étienne sampai Reims. PSG sudah memenangkan 10 piala Super Prancis, 9 piala Liga, 9 gelar Ligue 1 dan 14 Coupe de France. Sementara di kancah Eropa, Paris Saint-Germain baru sanggup menjadi juara Piala Winners tahun 1996 dan Piala Intertoto tahun 2001. Di balik gemerlapnya pemain bintang, PSG ternyata menjadi klub yang dibenci di Prancis. Mengapa demikian? Ada beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa orang Prancis membenci PSG. Salah satunya karena kesombongan. Kesombongan ini berkaitan dengan kota Paris, tempat lahirnya PSG. Paris selain ibu kota, juga menjadi kota terindah di Prancis. Namun di balik gemerlap kota yang penuh pesona, warga Paris ternyata terkenal memiliki sifat arogan. Dan percayalah, itu sangat buruk bagi warga Prancis lainnya. Lalu karena uang. Yaps, betul banget, uang membuat PSG dilabeli sombong oleh seluruh warga Prancis. Mentang-mentang mendapat guyuran duit dari Qatar, PSG bisa membeli pemain semahal Neymar. Dan itulah yang membuat orang Prancis membenci PSG. PSG memang menjadi klub yang paling dibenci warga Prancis. Namun lebih dari itu, kemilaunya Les Parisiens ternyata mampu menarik banyak penggemar, salah satunya dari kalangan selebritis. Fakta menunjukkan bahwa ternyata banyak selebritis dunia yang ngefans dengan Paris Saint-Germain. Mereka seperti Malik Bentalha, Beyoncé sampai Jay-Z.
Beberapa di antara mereka bahkan terlihat di stadion ketika PSG bertanding. Oh iya, saking ngefansnya, Bentalha pernah sampai ingin membujuk Eden Hazard supaya bermain untuk PSG. PSG adalah klub kaya, banyak gelar yang sudah diraih Les Parisiens. PSG menjadi klub paling sukses. Iya, itu semua benar. Tapi jangan terkecoh begitu saja tentang itu. Kesuksesan PSG baru mulai ketika si Nasser datang ke Paris. Sebelumnya, tentu saja tidak. Bahkan Les Parisiens tercatat pernah berpuasa gelar Ligue 1 selama 19 tahun. Iya, itu masih lebih singkat dari Liverpool yang berpuasa gelar Liga Primer sih. Tapi bagi PSG yang hari ini terkenal sangat bertenaga, 19 tahun adalah waktu yang lumayan lama. Terakhir PSG menjuarai Ligue 1 adalah musim 1993-94. Kala itu masih dilatih Arthur Jorge. Namun selepas itu PSG mengalami masa-masa sulit. Sampai kemudian pada musim 2012-2013, Carlo Ancelotti mengajak seluruh penggemar PSG berbuka gelar Ligue 1 setelah 19 tahun lamanya berpuasa. Sebelum diguyur uang minyak, PSG adalah klub yang biasa-biasa saja, mediocre, bahkan cenderung kusam reputasinya. Termasuk pada saat-saat mereka berpuasa gelar Ligue 1 seperti pada musim 2007-2008. Pada musim tersebut PSG tertatih-tatih di zona degradasi dan nyaris saja turun kasta. Performa lesu tersebut ditandai dengan kekerasan antar penggemar PSG. Namun beruntungnya di laga pamungkas, PSG sanggup menaklukkan Sokoks 2-1 dan membuat mereka terhindar dari degradasi. Sang penyelamat PSG kala itu adalah Amara Diane yang mencetak 2 gol. Desainer terkenal Daniel Hatcher yang juga pernah menjabat sebagai presiden PSG adalah yang mendesain jersey home klasik PSG tahun 1974. Ia saat mendesain jersey PSG mengaku sangat terpikat saat Johan Cruyff mengenakan jersey Ajax Amsterdam. Ia pun kemudian mencoba membuat desain dengan terinspirasi jersey Ajax. Hatcher menempatkan garis merah besar di tengah jersey, kemudian dikombinasikan dengan biru. Nah, garis merah vertikal itulah yang mewakili warna tradisional Paris. Hatcher juga tak lupa menggunakan warna putih sebagai wujud hubungan PSG dengan Saint-Germain-en-Laye, tempat kelahiran Raja Prancis Louis XV. PSG sejauh ini telah menggunakan banyak variasi jersey, namun yang pasti kombinasi warnanya merah, putih, dan biru. Apa yang kamu pikirkan dengan transfer maha dahsyat Neymar dari Barcelona ke PSG? Terlalu mahal? Bisa jadi. Sebab untuk mendatangkan Neymar, PSG sampai harus mengeluarkan fulus senilai 222 juta euro. Namun sebenarnya itu bukanlah sekedar transfer. Banyak yang menyebut transfer Neymar itu adalah transfer yang penuh unsur politis. Transfer tersebut disinyalir sebagai upaya Qatar menentang 4 negara Arab yang memutuskan hubungan dengannya karena mendukung kelompok teroris. Neymar akan dilihat sebagai investasi yang baik oleh Qatar. Demikian kata Christopher Davidson, pengajar politik Timur Tengah di Universitas Durham, Inggris. Transfer ini menunjukkan wajah Qatar yang jelek. Kalau kata Essam Sholtat, pakar olahraga dikutip Egypt Today. Bahkan juru bicara pemerintah Perancis kala itu, Christophe Castaner, terang-terangan menyatakan kemungkinan pendanaan pemilik PSG terlibat dalam pendanaan terorisme. Sangat penting bahwa Qatar memberikan transparansi penuh pada subjek pendanaan terorisme. Sesombong apapun, PSG tampaknya tetap mempunyai jiwa kesatria. Musim 1992-93, PSG yang saat itu didukung raksasa TV, Canal Plus, dan hadirnya Arthur Jorge mampu menciptakan persaingan ketat di papan atas Ligue 1. Mereka kala itu bertarung sengit menghadapi Marseille, rivalnya sendiri.
Namun Marseille dinyatakan bersalah atas pengaturan pertandingan di akhir. PSG yang sebetulnya tampil tidak terlalu bagus dan berakhir di peringkat kedua mendapat hadiah tak terduga. Federasi sepak bola Prancis mencabut gelar Ligue 1 Marseille dan bermaksud memberikannya pada PSG. Akan tetapi, PSG menolaknya. Ini berkaitan dengan Canal Plus, sponsor utama PSG yang tak mau mengambil resiko kehilangan pelanggan di Marseille karena membuat mereka marah. Walah, jebol karena bisnis.